Selamat sore Ibu. Perkenalkan, saya Ayudia dari Institi. Ingin sedikit mewawancara Ibu mengenai usaha yang Ibu buat. Saya rasa itu sangat sukses ya, cateringnya Ibu ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersedia diwawancarai saya. Melalui wawancara ini saya ingin mengetahui lebih banyak tentang pengalaman Ibu dalam menjalankan usaha serta pelajaran apa sih yang bisa saya petik dari pengalaman tersebut. Apakah Ibu merasa keberatan? Saya mulai pertanyaannya ya Ibu. Untuk yang pertanyaan pertama, bisa tidak Ibu ceritakan sedikit tentang perjalanan Ibu hingga menjadi seorang wirausaha dan apa sih yang pertama kali membuat Ibu tertarik untuk memulai usaha ini? Ya, semua berawal dari usaha kita macet karena ada wabah COVID. Yaitu waktu kita usaha di bidang untuk suami di bidang pariwisata, saya di bidang kantin sekolah. Nah, karena semuanya tutup, semuanya harus berada di dalam rumah. Akhirnya untuk dapur biar tetap ngebul, akhirnya kita coba-coba karena saya punya hobi memasak. Akhirnya masakan itu saya upload di sosmed sekalian kita tawarkan, dan ternyata atensi dari netizen itu banyak yang menginginkan untuk mencoba masakan saya tersebut. Berarti awal mulanya itu karena coba-coba terus di-up di status, jadinya banyak yang pengen beli gitu ya. Terus apa saja sih tantangan yang pernah Ibu hadapi dalam memulai usaha dan bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut? Ya, tantangan pertama sih terkadang kita itu untuk dari ide apa lagi yang akan dimasak, apa lagi yang akan dimasak, karena kita harus menampilkan tampilan yang cantik, yang menarik, karena semuanya kan di sosmed semua harus butuh tampilan yang bisa membuat orang itu tertarik untuk mencicipi masakan tersebut. Jadi tantangannya itu dari idenya itu ya, Ya, memikirkan ide kayak gitu. tapi bersyukurnya karena di sosial media semuanya itu tersedia, dan akhirnya kita untuk kadang-kadang kan ada apa namanya customer yang menginginkan bisa nggak masak ini, bisa nggak masak ini, dan kita sih untuk tantangannya yaitu harus selalu bisa bilang oke, siap. Semua request sampai Ya. ya. Oke, lanjut. Apa sih momen yang paling berkesan selama Ibu menjalankan usaha? Momen yang paling berkesan sekaligus tantangan yaitu ketika kita dipercaya untuk menyediakan konsumsi untuk para yang apa namanya Pejabat. beberapa ini apa namanya yang bertugas di G20, kayak bagian yang pentingnya itu di bidang listrik apa namanya, yang handle semua ini Engineer? ya, engineering untuk listriknya atau semua kan harus semuanya harus standby. Oh, bagian belakang ya. Iya, sama para unit keamanannya. Dan itu untuk semua itu kita harus menyediakan tiap hari itu sebanyak 3.000 Bapak. ya, Makanan dan snack. snack, makanan dan snack. Wah, banyak ya. Itu di tahun 2020 berapa ya? Di 20 ya? Tahun berapa Mas? 2020 ya? Mungkin itu ya. Apa sih yang membuat Ibu tetap semangat dalam menjalankan usaha sampai sekarang? Ya karena senang. Karena hobi ya? Karena senang. Hobi. Ya. Dan kita itu bahagia ketika orang yang memesan customer-nya itu senang
senang juga dan memberikan review yang bagus sama kita, itu yang membuat kita semangat. Diapresiasi sama customer ya. Oke. Lanjut, bagaimana ibu membagi waktu antara usaha dan keluarga, dan apakah keluarga itu memberikan dukungan dalam perjalanan usaha? Ya jelas ya, karena semua yang menghandle adalah satu keluarga. Keluarganya. Dan jelas mereka mendukung seperti itu ya, untuk menghandle ini segala sesuatu antara rumah dan kita handle kamera. Berarti sekeluarga ya. Apa perasaan ibu ketika melihat usaha ini bisa berjalan seperti sekarang dan bisa membantu keluarga? Tidak percaya saja, karena semua berawal dari Coba-coba ya. coba-coba dan ya itu segala sesuatu yang tidak kita bayangkan bisa menjadi berkembang seperti sekarang. Terus menurut ibu, apa sih kunci utama untuk menjadi wirausaha yang berhasil? Yang pertama adalah kalau untuk di bidang jasa, ya tujuan utama adalah membuat customer puas, Konsisten juga ya. konsisten dan tetap ya tetap apa namanya, tetap memegang bahwa customer itu harus puas. Setiap kali ada customer yang pesan, kita harus yang pertama adalah puas. Nah, nanti untuk harga akan mengikuti. Servis nomor ya. Oke, pertanyaan terakhir, apa sih saran ibu untuk anak muda yang ingin memulai usaha? Untuk anak muda yang terutama bukan dari golongan pewaris ya, tapi kritis. Satu, ya harus disiplin. Terus kedua, harus senang menjalani apa yang sudah dijadikan tujuan utamanya. Harus konsisten dan istiqomah. Tidak hanya sekedar coba-coba, tapi harus ditekuni sampai menjadi ahli. Kalau sudah menjadi ahli, uang akan datang dengan sendirinya. Berarti harus tekun, konsisten. Baik, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Dari wawancara ini saya dapat banyak sekali pelajaran mengenai tentang kerja keras, semangat, dan ketekunan dalam menjalankan